Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على عبدك ورسولك نبينا ومولانا سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah salat maghrib Masjid As-Sadiqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberikan kemudahan untuk dapat menjalankan ibadah kepada Allah, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga marilah memperbanyak salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah. Hadirin rahimakumullah. Jalan menuju surga bukan jalan yang mudah. Jalan Allah adalah jalan yang menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibakar oleh api. Nabi Yusuf sampai difitnah hingga masuk penjara. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Nabi Ayub alaihissalam kehilangan seluruh harta. Bahkan dalam sebuah kisahnya beliau mendapatkan penyakit yang berat. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah sampai diusir dari kota kelahirannya. Itu semua agar kita sadar bahwa tidak mungkin seseorang masuk surga tanpa melewati yang namanya ujian, yang namanya cobaan. Karena itu tadi contohnya daripada Nabi dan Rasul, ujiannya sangat berat. Ada sebuah kisah seorang perempuan yang ini juga renungan dari sebuah ayat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi disebutkan dalam sebuah kisah ada seorang perempuan yang diuji dengan suami yang sangat jahat, yang kasar, tidak perhatian, bahkan suka memukul dan tidak lembut dalam berkata. Ia merasa tidak tahan dan memutuskan lari dari rumah suaminya menjelang maghrib. Ia mampir ke sebuah masjid. Qadarullah, imam saat itu membaca surah Al-Balad. Yang tadi di ayat itu ada di bacaan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kemudian perempuan itu merenung. Karena ayat ini artinya kita ini diciptakan, manusia itu sungguhnya diciptakan pasti akan mengalami yang namanya kesulitan, yang namanya ujian. Kemudian perempuan tadi yang kabur tadi merasa merenung. Kalau saya kabur ke rumah orang tua tetap susah. Pasti akan ujian. Pasti akan ada ujian. Ke rumah teman juga pasti ada ujian. Mencari kerja juga pasti akan ada ujian. Maka dia langsung berpikir, maka lebih baik saya susah di rumah suami saya, tetapi saya berpahala. Saya tidak maksiat, tidak tinggalkan suami, tidak keluar dari jalur syariat. Ya. Itulah makna fi kabad. Kita diciptakan dalam penuh dengan ujian, penuh dengan susah payah. Agar apa? Agar kita di dunia ini tidak betah dan rindu untuk ke akhirat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Dan amalan di penjara itu ya cuma dua, yaitu sabar dan ibadah. Kalau dalam sebuah kisah juga, dalam sebuah
Kisah di zaman Nabi SAW, Ammar bin Yasir ini merupakan ujian yang cukup besar sekali. Bagaimana tidak hanya di Ammar bin Yasirnya, tetapi keluarganya. Mereka ini adalah budak, mereka masuk Islam lalu disiksa oleh tuannya. Ibunda Ammar disiksa dengan besi panas. Ya, dalam sebuah riwayat itu sampai disiksa, dibunuh sampai meninggal dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Ayahnya juga ditarik oleh kuda dari berlawanan arah sehingga tubuhnya itu terbelah dua. Ayahnya dan mereka berdua itu, ayah dan ibunya itu meninggal di hadapan Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala. Jadi ini sangat berat sekali. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Maka diberikan kabar gembira bahwa mereka ini adalah keluarga yang ahli surga, insya Allah. Maka kalau kita tarik kepada kehidupan kita yang saat ini, mungkin kita memiliki ujian. Kalau kita mendapatkan ujian berupa anak, maka Nabi Nuh alaihissalam memiliki anak yang durhaka, tapi dia bisa masuk surga. Ya, Nabi Nuh alaihissalam itu diuji dengan anaknya, bahkan istrinya. Kalau kita mungkin diuji dengan penyakit, Nabi Ayub alaihissalam menjadi contoh terbaik kalau kita untuk bersabar. Tidak hanya penyakitnya, tapi sampai-sampai dia ditakuti oleh orang sekitar, takut tertular dan seterusnya. Kalau ujian kita mungkin berupa kemiskinan atau lain sebagainya, maka banyak sekali sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang memiliki ujian seperti itu. Dan seterusnya. Jadi semua ini, hidup kita ini adalah penuh dengan ujian. Kita yang bisa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak hanya ingin surga, tetapi juga mau dan mampu menempuh jalannya agar kita bisa mencapai ke surga itu yang penuh dengan rintangan yang harus kita lewati di dunia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab wa ta'alam. Mudah-mudahan kita bermanfaat kita semua dan khususnya seperti saya diri saya pribadi. Dan mohon maaf atas segala kurangannya. Mari kita ini berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.